Carnot corollary. Ya. Jadi kita sudah bahas kemarin, ini semula ada dua sistem konversi energi yang mengubah dari perpindahan panas menjadi kerja diantaranya, dan sebagian lalu perpindahan panasnya ke reservoir dingin. Ada dua sistem. Kemudian ada dua reservoir termal yang panas dan dingin. Satu sistem irreversible, sistem lainnya reversible. Kemudian dijadikan sebagai satu sistem kombinasi dan satu reservoir termal. Sistem kombinasinya terdiri atas dua sistem konversi energi itu dan satu reservoir termal. Dalam hal ini yang panas yang digabungkan. Sehingga kemudian ini menjadi sistem dengan satu reservoir termal. Maka menurut salah satu konsekuensi pernyataan Kelvin Planck, kalau ada satu siklus termodinamika yang berinteraksi hanya dengan satu reservoir termal, maka kerjanya hanya bisa nol atau negatif. Ya. Kita terapkan pada sistem ini, kesimpulan kita kemarin adalah efisiensi siklus yang reversible lebih besar daripada efisiensi siklus yang irreversible bila keduanya berada di antara dua reservoir termal yang sama. Kalau kedua sistem itu reversible, maka efisiensinya sama. Tidak tergantung kepada fluida kerja, mekanisme, dan lain sebagainya. Material dari mesin. Ini kita melihatnya sebagai sebuah sistem secara keseluruhan. Jadi kalau keduanya adalah siklus yang reversible dan berada di antara dua reservoir termal yang sama, maka efisiensinya sama. Kalau salah satunya irreversible, maka yang irreversible lebih rendah efisiensinya. Itu kesimpulan dari Carnot corollary yang diterapkan pada siklus pembangkit daya, siklus daya. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Itu di saya bisa ada tulisan-tulisan itu ya? Oh, ada transkripsi. Ya, di stop saja. Tadi terklik apa ya transkripsi itu? Oh, harusnya recording, saya ngekliknya transkripsi. Oh. Oke. Ya. Mungkin terklik transkripsi ya. Ya, oke. Salah klik tadi. Ya, di macam-macam keluarnya itu tulisannya ya. Ya, itu diabaikan saja ya. Itu tidak sengaja. Ya, baik. Ini sudah direkam kan ya?
Udah ya? Sudah. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Kalau diterapkan pada siklus refrigerasi dan pompa kalor, itu ada koroleri yang serupa. Coba kita cek ya. Untuk siklus refrigerasi pompa kalor ini. Ya. Jika power cycle Carnot beroperasi dalam arah yang sebaliknya, besaran energi yang dipindahkan sama, tetapi arahnya saja yang berbeda. Oh, tapi ini bukan koroleri Carnot ya, saya ingin mencari pernyataannya. Bentar. Ini yang untuk refrigerasi dan heat pump. Coba. Ya. Ini untuk aplikasi refrigerasi dan pompa kalor yang berinteraksi dengan dua reservoir termal. Maka COP-nya ini beta, manfaat dibandingkan upayanya Qc per W cycle untuk refrigerasi dan Qh per W cycle untuk pompa kalor, persamanya menjadi seperti persamaan 5.5 dan 5.6 ya. Kemudian konklusi yang serupa yang ini. Kinerja dari siklus refrigerasi yang irreversible lebih rendah dibandingkan kinerja siklus refrigerasi yang reversible. Jadi senada ya dengan Carnot corollary tadi untuk siklus daya, maka pada siklus refrigerasi seperti ini pernyataannya. Dengan catatan mereka bekerja di antara dua reservoir termal yang sama. Kalau dua-duanya reversible, maka kinerjanya akan sama. Itu untuk pompa kalor juga serupa. Ini nomor 3 nih. Kinerja siklus pompa kalor yang irreversible selalu lebih rendah dibandingkan kinerja siklus pompa kalor yang reversible. Jika keduanya bekerja di antara dua reservoir termal yang sama. Jadi satu ini untuk siklus daya, dua untuk siklus refrigerasi, tiga untuk siklus pompa kalor. Korolari yang didapatkan dari hukum kedua termodinamika. Setelah kita membahas masalah reversible dan irreversible.
Ya, tentu sesuai dengan insting kita ya. Kalau siklusnya irreversible dalam arti ada rugi-rugi energi di situ, energi yang tidak termanfaatkan, maka tentu kinerjanya lebih rendah dibandingkan pada siklus yang reversible. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya ke selanjutnya membahas mengenai skala temperatur mutlak. Ya, ini penting untuk melanjutkan kinerja siklus terbaik yang nanti dinyatakan dalam temperatur mutlak. Ya. Baik. Apakah ada yang masih ingat persamaan efisiensi untuk siklus daya? Ignatius Jovan Mulyono. Ya, Pak. Ya, gimana efisiensi termal sama dengan? Efisiensi termal ya, Pak. Ya, ini yang di layar itu. Q per W bukan, Pak? Efisiensi termal itu untuk siklus daya. Pada siklus daya yang bermanfaat apa? Oh ya, salah. W per Q, Pak. Ya, betul ya. Oke, terima kasih. W cycle per Q in. Ya. W cycle per Q in ya. Baik. Kalau saya modifikasi supaya semuanya dalam Q, yang numeratornya atau bagian atasnya menjadi bagaimana? Kalau dimodifikasi supaya semuanya dalam Q. Q in min Q out ya. Ya. Q in, Q out. Ya, betul. Atau ini kalau mau juga dalam QH ya. Sama saja kan QI-nya QH. Supaya lebih clear nanti. Jadi ini adalah QH minus QC dibagi QH. Oke, terima kasih Nabil Burhanuddin. Baik. Ini menjadi 1 minus QC per QH. Saya ingin menghubungkan dengan korelari Carnot tadi. Untuk sistem-sistem yang reversible, jika bekerja pada dua reservoir termal yang sama, maka efisiensinya bagaimana? Davi Rizky Adriansyah hadir. Davi Rizky Adriansyah. Halo, Davi, apakah monitor? Ya, saya chatting dulu ya. Peringatan pertama. Davi di chat, Pak. Oh, muncul di chat. Oh, bermasalah. Oke. Ya.
Baik. Afriani Nurmanah. Afriani, mana Afriani? Oh, malah menghilang Afriani. Tadi ada. Ya, kita tunggu ya. Johannes Kevin. Johannes Kevin hadir? Mana Johannes Kevin? Pak, permisi Pak. Ya. Saya salah satu teman tutor termonya Kak JK. Ini Kak JK bilang kalau misalkan sekarang itu lagi praktikum proses manufaktur Pak. Jadi kayaknya nggak bisa jawab Pak. Oh. Waktunya sama dengan kuliah? Sepertinya iya Pak. Halo Pak, halo Ya. Pak. Oh ya maaf Pak, masih praktikum Pak. Jamnya emang bentrok sampai jam 2 Pak. Katanya soal kalau dari kata asistennya boleh diizinin loh Pak. Oh, tapi bentroknya sampai kapan Anda? Sampai jam 2 sih Pak, batas terakhir Pak. Ya. Berapa minggu? Oh, jatah sampai Desember sih Pak. Saya dapat sampai minggu ke-7, minggu terakhir. Oh, jadi tiap kuliah bentrok? Beda-beda hari sih Pak. Kalau pas ada kuis gimana? Ya, berarti saya ngikut kuis Pak. Mau gimana lagi? Oh, kenapa bisa bentrok dengan kuliah? Dapatnya gini Pak. Nggak bisa diubah lagi dan nggak bisa tuker lagi soalnya. Anda dengar nggak pertanyaannya tadi? Enggak sih Pak, jujur ya. Tadi baru ditelepon orang aja tadi sama teman saya yang nelpon. Katanya dipanggil. Ya. Tadi saya tanya apa ya? Ada ingat pertanyaan saya? Saya sendiri jadi lupa. Karena banyak masa dipanggil nggak ada. Tentang efisiensi Pak tadi Pak. Iya, efisiensi. Kalau proses-prosesnya reversible, kalau dia berada di antara dua reservoir thermal yang sama, maka efisiensinya akan sama, ya. Itu. Lalu tadi saya bertanya apa ya? Jadi lupa ya. Tadi soalnya manggil Afriani nggak ada, Johannes nggak ada. Jadi saya lupa dengan pertanyaan saya sendiri. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Mungkin nanti ingat lagi ya. Baik. Kita hubungkan dengan korolari Carnot. Jadi kalau dia bekerja di antara dua reservoir thermal yang sama, maka efisiensinya akan sama sepanjang sistem-sistem itu reversible. Oke, sehingga kita bisa nyatakan bahwa dari persamaan ini efisiensi untuk siklus yang reversible itu ya yang sama dengan 1 minus QC per QH ya. Ini
hanya dipengaruhi oleh reservoir termal. Misal, lambang untuk reservoir termal itu lambangnya theta. Theta C, theta H. Dia hanya dipengaruhi oleh faktor itu selama dia reversible. Tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Kalau kita lanjutkan, satu ini kan konstanta nih ya. Sudah tidak berubah lagi. Artinya kita bisa mengatakan bahwa GC per QH ini lanjutan dari persamaan atasnya ya. Hanya satu ini kan konstanta. Itu kita bisa katakan fungsi, bukan F lagi tapi bentuk lain karena satunya sudah dilebur ke sana. Masuk ke dalam fungsi yang baru itu. Hanya dipengaruhi oleh karakteristik dari reservoir dingin dan karakteristik dari reservoir panas. Ya. Pertanyaan saya, apa parameter yang penting dari sebuah reservoir termal untuk menggantikan theta C dan theta H itu? Apa parameter yang penting? Temperatur bukan, Pak? Ya betul, Fadil. Aldito. Temperatur, betul. Ya, jadi dari sini kita punya persamaan bahwa QC per QH itu sebuah fungsi dari TC dan TH. Sebuah fungsi. Begitu urut-urutan persamaannya, sehingga sampai pada kesimpulan yang paling akhir itu. Lalu kita membuat fungsi. Bikin fungsi kan bisa macam-macam. Bisa misalkan QC per QH. Misal ya, ini baru misal aja. TC pangkat TH. Mestinya bukan ini kan, nggak cocok. Masa pangkat begitu kan? Bisa Anda bayangkan GC per QH sama dengan TC minus TH. Enggak juga, ya kan? Nanti kalau TC sama dengan TH, sama dengan 0. Padahal GC per QH-nya tidak sama dengan 0. Itu menunjukkan persamaan kedua itu salah, gitu ya. Macam-macam bentuk yang bisa muncul. Di antaranya QC per QH ini semuanya reversible ya. Karena diturunkan dari siklus yang reversible. Sama dengan TC per TH. Nah, yang terakhir itu masuk akal. Bahwa rasio Q itu sebanding dengan rasio T. Kalau T-nya makin tinggi, maka kemampuannya memindahkan energi melalui perpindahan panas, QH itu, ya makin besar. TC-nya makin rendah, maka kemampuannya memindahkan energi secara perpindahan panas, QC itu, makin rendah. Jadi yang terakhir itu oke gitu. Jadi rasio Q untuk siklus yang reversible sebanding dengan rasio T. Kalau TC itu 0, maka QC-nya juga 0. Karena hasil perbandingannya harus 0, bukan? Artinya temperatur di situ
langsung berkaitan dengan potensi sistem dalam perpindahan panas. Memindahkan energi melalui perpindahan panas. Kalau temperaturnya 0, sistem tidak memberikan perpindahan panas. Kalau temperaturnya 0, itu berlaku untuk semua zat. Bukan hanya untuk air, alkohol, dan seterusnya, dan seterusnya. Sifatnya universal. Maka temperatur yang menganut sistem ini adalah temperatur yang sifatnya absolut. Tidak tergantung kepada sifat zat. Berbeda dengan derajat Celcius, skala Celcius. 100-nya adalah waktu air mendidih. 0-nya adalah waktu air membeku. Pada triple point ya. Kalau fluidanya bukan air, tentu berbeda lagi skalanya. Skala Celcius patokannya air, didih dan bekunya. Sedangkan rasio T ini yang sama dengan rasio Q untuk siklus yang reversibel menunjukkan karakteristik zat secara umum, secara universal. Kalau temperaturnya 0, maka dia tidak memberikan perpindahan panas. Maka ini disebut sebagai rasio dari skala temperatur mutlak. Tidak tergantung zat. Zat apapun, kalau temperaturnya 0 absolut, maka zat itu tidak memberikan perpindahan panas. 0. Ini bisa menjadi skala kan begini. Lanjut ke bawahnya ya di sini ya. Jadi T misalkan ya TC biar nggak kehilangan jejak ya, dengan TH kali QC per QH yang reversibel. Ya. Atau kalau kita tetapkan H itu adalah triple point, maka kita bisa menyatakan T sama dengan temperatur triple point kali QC per Q per Q triple point. Jadi kalau T sama dengan T triple point kali Q per Q triple point. Sampai di sini mungkin masih terlihat abstrak ya. Karena mengukur Q triple point mungkin tidak mudah. Q triple point. Dalam aplikasinya yang dilakukan orang itu T triple point kali sesuatu rasio seperti halnya Q per Q triple point, namun dalam bentuk yang mudah diukur. Karena mengukur Q itu nggak mudah, apalagi Q pada temperatur beda temperatur yang rendah, mengukurnya sulit sekali. Jadi orang lalu membuat alat ukur berbasis persamaan di atas
Misal kita bisa membandingkan P per P triple point. Mungkin Anda masih belum kebayang juga ya, nggak apa-apa. Saya berikan contoh. Ini kita mengelaborasi dulu asal-usul temperatur mutlak. Jadi begini. Ada dua wadah ya. Ini berisi zat yang temperaturnya hendak diketahui. Oke. Kemudian ada reference temperature, temperatur referensi. Ini mungkin di buku Anda nggak ada mungkin ya, saya nggak tahu. Kayaknya nggak ada. Sistem referensi ini berada pada kondisi triple point. Sehingga temperaturnya temperatur triple point dan pada tekanan triple point. Supaya bisa mengukur tekanan, digunakanlah alat ukur yang bisa mendeteksi tekanan. Ya, ini misalkan Anda punya sensor berupa, bayangkan saja semacam bola karet gitu, elastis, ya, yang bisa mengembang dan menyusut. Di dalamnya berisi gas. Lalu ini dihubungkan dengan alat ukur tekanan. Bisa mengukur tekanan gas di dalam bola itu. Bola itu dicelup ke sistem triple point, maka dihasilkanlah P triple point. Bola itu dicelup pada sistem berisi fluida yang temperaturnya hendak dicari, maka dihasilkanlah P. Ya. T triple point-nya ditentukan dengan histori yang berbeda ya. Dengan histori yang berbeda ditentukan T triple point itu 273,15 skala mutlak Kelvin kali P per P triple point. Lalu dibuat grafik. Absisnya adalah P per P triple point, ordinatnya adalah T. Anda punya satu set data, tadi dicelup ke sistem triple point dapat P triple point. Lalu dicelup ke sistem T yang dicari dapat P. Maka lalu didapatkan nilai P per P triple point dikalikan 273,15 dapatlah T. Misal di sini. Ya. Itu belum menjadi hasil ya. Lalu diulangi lagi.
diulangi lagi dengan harapan bisa mendapatkan rasio P per P triple point yang berbeda. Ini hanya ilustrasi ya. Di dunia nyata mungkin alat ukur ini tidak praktis. Tapi ini ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana temperatur mutlak itu didefinisikan. Semula persamaannya ini nih yang di atas ini. T sama dengan T triple point di rasio Q per Q triple point. Namun ada kesulitan untuk mengukur heat transfer, terutama pada temperatur yang rendah. Sulit. Lalu orang mengembangkan konsep lain, meniru bentuk di atas, namun rasio Q-nya diganti dengan rasio P. P lebih bisa diukur kan? Dengan instrumen pengukur tekanan seperti itu. Tadi belum saya gambar, di sini tuh ada katupnya ya. Ada katupnya. Ada katup. Katupnya dibuka, fluidanya keluar sedikit, ukurannya diulangi lagi. Triple point, P-nya berapa, di sistem sebelah kiri, P-nya berapa. Dapat lagi di sini. Dengan cara yang sama diulangi. Nah, dapatlah garis kira-kira begini. Fluid kerjanya diubah. Tadinya misalkan gas oksigen diganti dengan gas nitrogen. Prosedurnya sama. Dapat seperti ini misalkan ya, ini contoh saja. Contoh ini benar, hanya saya lupa gas oksigen nanti ada di mana garisnya, nitrogen di mana, tetapi tujuan utama dari contoh ini adalah menunjukkan bahwa semakin rendah rasio P per P triple point itu, ini semakin mengarah kepada T yang sama. Meskipun fluida kerjanya diubah, oksigen, ganti nitrogen, ganti CO2, dan seterusnya, dapatlah T-nya di sini. Ini T yang dicari. Jadi, fluida kerja di dalam balon itu, untuk mengukur tekanan itu ya, diubah-ubah dari oksigen, nitrogen, CO2, dan seterusnya, pada akhirnya menghasilkan T yang konvergen. Ini T yang dicari ini. Itu temperatur mutlak. Tidak tergantung kepada fluida kerja tertentu. Tidak tergantung kepada zat tertentu. Contoh ini diuji sudah, jadi orang sudah melakukan ini begitu ya. Ini menunjukkan bagaimana temperatur mutlak itu digunakan. Dan itu meniru bentuk aslinya seperti ini. Bentuk T sama dengan T triple point kali rasio Q itu diturunkan dari persamaan yang ini. Bahwa QC per QH reversible itu sama dengan TC per TH dalam skala mutlak. Jadi kalau Anda menjumpai rasio T, Anda jangan menggunakan skala yang tidak mutlak. Gunakanlah skala mutlak kalau ketemu dengan rasio T seperti itu. Kelvin atau Rankine yang harus Anda gunakan. Bukan Celsius dan Fahrenheit ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Tentang skala temperatur mutlak. Ada yang chatting barusan? Oh, izin ke toilet. Saya kira bertanya.
Biasanya rajin bertanya itu siapa tuh? Fauzanul Ardi mana? Fauzanul Ardi hadir nggak? Hadir, Pak. Kamu nggak tanya, Ardi? Masih memahami, Pak. Sejauh ini Ya. masih cukup paham, Pak. Baik, masih. Pak, mau bertanya Pak. Ya, Abdul silakan. Dulu kan saya pernah belajar temperatur reamur gitu Pak. Tapi kenapa di termo nggak pernah dipakai gitu Pak? Ada alasannya nggak Pak? Alasannya. Iya, saya juga sering dengar mahasiswa bertanya tentang temperatur reamur ya. Coba ya, saya juga belum berkesempatan mencari. Coba kita googling bareng-bareng. Reamur ya. Reamur. Ini bahasa Prancis nampaknya ya. Reamur temperature scale established in 1730 by the French naturalist René Antoine Virchow de Reaumur. Saya nggak bisa bacanya juga, nggak ngerti ya, bisa Prancis. With its zero set at the freezing point of water and its 80 degree mark at the boiling point of water at normal atmospheric pressure. Ini saya tunjukkan hasil googlingnya nih. Kelihatan nggak, Afdal? Kelihatan Pak. Ya, itu tuh. Jadi nolnya sama seperti Celsius, tapi atasnya 80, Abdal. Kalau Celsius 100, konversinya kan mudah saja kan, tinggal Anda skalakan saja. Dari reamur itu berarti pembaginya dia kan 80, Celsius pembaginya 100, mulainya sama-sama dari 0 ya. Jadi mengubah reamur ke Celsius itu tinggal dikalikan faktor saja, 100 per 80 kan begitu. Nah, kenapa ini tidak digunakan? Saya kira pertanyaan yang baik ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Afdal? Kenapa kok tidak digunakan? Mau Zanul, Anda bisa jawab nggak pertanyaan temanmu tuh, Mau Zanul? Saya pikir itu karena masalah pemilihan saja, Pak. Saya kan yang menggunakan reamur ini awalnya daerah tidak digunakan secara umum juga. Jadi orang sekarang lebih banyak menyesuaikan dengan SI, Kelvin, dan Celsius. Mungkin itu, Pak. Ya, jawabannya bagus, Mau Zanul Hardi. Jadi terkait dengan penggunaannya, Afdal, sekarang ini kalau Anda lihat ke mesin, mekanisme, alat yang ada di industri ya, karena kan nanti arahnya ke dunia usaha, dunia industri bukan? Itu skala-skala yang digunakan setahu saya nggak ada skala reamur. Ya, setahu saya. Yang ada ya temperatur itu Fahrenheit, Celsius, Kelvin gitu. Reamur saya belum pernah ketemu tuh, Abdal, nempel di mesin atau nempel di alat ukur gitu. Nampaknya alasannya itu, sehingga kita di termodinamika juga tidak menggunakan skala reamur. Begitu, Afdal? Oke Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Zat. Ya, tapi pertanyaannya bagus karena sering ditanyakan juga. Nah. Dan saya baru sempat sekarang googling tentang temperatur reamur itu. Ya. Saya ingat-ingat memang alat ukur, mesin itu saya belum ketemu yang di nameplate-nya itu pakai reamur. Kan kalau Anda misalkan beli AC yang ukuran kecil ataupun AC chiller yang pakai chiller yang ukuran sangat besar,
mesin chillernya itu, setahu saya melihat mesin-mesin itu belum ketemu yang pakai reaumur. Adanya ya kalau nggak Celsius, Fahrenheit biasanya yang umum digunakan di mesin-mesin yang ada itu. Jadi ini masalah penggunaannya. Kenapa kok begitu? Ya kadang bagaimana industri bekerja, kadang bagaimana dunia usaha bekerja itu juga mereka punya satu sistem tersendiri ya, sehingga mereka memilih mengadopsi yang mana, tidak bisa dipaksa mereka. Jadi mereka akan melihat sisi kepraktisan, sisi yang umum, yang dipahami orang gitu. Sehingga lalu 1, 2, 3 industri mengadop itu, dan itu tidak bermasalah di masyarakat, akhirnya semuanya mengadopsi itu gitu. Ya. Penemuan-penemuan gini banyak, skala temperatur itu banyak, persamaan juga banyak di paper itu. Tapi tidak semua persamaan di paper itu digunakan oleh orang. Persamaan tingkat keadaan itu banyak, tapi tidak semuanya dipakai orang. Sebagian yang akhirnya terpilih, digunakan dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat ini dalam hal ini masyarakat sains, scientific, ya, engineering gitu. Jadi begitu. Anda nanti mau bikin skala sendiri boleh, skala afdal boleh, nggak ada yang larang itu. Anda umumkan ke HMM tuh, skala temperatur afdal boleh. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang terus nangkep afdal gitu, nggak ada. Bikin aja skala. Ya. Nah masalahnya nanti ada yang pakai nggak itu. Itu yang akan menentukan apakah temuan Anda itu berlanjut, digunakan oleh masyarakat atau tidak gitu. Kalau Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rentgen ya sampai sekarang digunakan. Sustain ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya, menarik. Saya lanjutkan ke skala temperatur tadi karena ini penting ya dalam memahami hukum kedua. Ada yang praktikum nanti sebaiknya memutar ulang rekamannya ya. Kalau sedang praktikum gini kan pasti nggak bisa fokus. Padahal harapan saya Anda paham ini karena sifatnya konsep ini untuk hukum kedua, entropi dan seterusnya. Yang kadang-kadang itu didapatkannya sekali, kadang-kadang begitu. Begitu lewat itu susah lagi. Ya, karena Anda kan juga sibuk dengan berbagai hal kan. Oleh karena itu waktu kuliah Anda gunakan seoptimal mungkin. Kalau Anda kuliah tapi sambil mendengarkan yang lain atau kuliah sambil mengerjakan PR yang lain, itu biasanya dua-duanya nggak dapat. Kuliahnya nggak dapat materinya, nggak paham. Anda mengerjakan PR juga nggak paham juga apa yang Anda kerjakan. Jadi yang bagus ya kuliah itu Anda memperhatikan dan mencatat hal yang penting ditulis. Perlu latihan gitu. Baik, kembali ke sini. Temperatur skala mutlak. Kemudian kita lanjutkan dengan demikian. Rasio Q dan T tadi itu lalu meluas digunakan pada siklus-siklus termodinamika. Jadi Anda punya rasio antara QC per QH yang reversible. Itu sama dengan TC per TH, skala mutlak. Ini lalu digunakan pada siklus daya, siklus refrigerasi,
siklus pompa kalor. Anda ingat bahwa reversible di sini bermakna ideal. Artinya itu kalau diukur kinerjanya sudah pasti kinerja yang paling tinggi karena reversible. Sehingga Anda punya limit baru, Anda punya batas baru pada kinerja 3 siklus ini. Untuk siklus daya, efisiensinya yang maksimum Anda gantikan rasio Q-nya dengan rasio T menjadi 1 minus TC per TH. Ya, semula kan 1 minus QC per QH. Karena ini siklus yang reversible, maka QC per QH-nya boleh diganti dengan TC per TH. Ini menjadi batas yang bisa diukur. Batas ini tidak mungkin dicapai, apalagi dilampaui. Batas ini lebih rendah dari 1. Jadi jangankan 1. Mencapai 1 minus TC per TH saja tidak mungkin. Contoh, engine. TH-nya bisa dianggap temperatur pembakaran. TC-nya bisa kita anggap temperatur lingkungan. Maka efisiensi maksimumnya 1 minus TC per TH digantikan dengan masing-masing tadi dalam skala Kelvin mungkin hanya 60%. Jauh di bawah 100% kan. Jadi mencapai 60% saja tidak mungkin karena itu maksimum. Apalagi melampauinya. Lebih tidak mungkin lagi ya. Ya sama lah. Tidak mungkin ya tidak mungkin itu saja kan. Jadi ini batas berdasarkan hukum kedua termodinamika. Anda ingat kan tujuan dari kita membahas hukum kedua termodinamika? Di antaranya untuk mengevaluasi kinerja maksimum suatu siklus. Untuk refri, COP-nya, coefficient of performance yang maksimum menjadi TC per TH minus TC. Batas itu. Betanya makin tinggi kalau TC-nya bagaimana? Gian Frederick, hadir Gian Frederick. Gian, jangan praktikum juga. Hadir Pak, hadir. Hadir. Gimana Gian jawabannya? Jadi pertanyaannya, kalau pada siklus refrigerasi, kinerja maksimumnya itu adalah TC per TH minus TC. Pertanyaannya, COP-nya naik jika TC-nya bagaimana? Gian. Itu persamaannya ada, Gian, di slide itu. TH per TC-nya bagaimana? Oh. Pertanyaannya, beta maksimumnya naik kalau TC-nya bagaimana?
Kalau TC-nya tinggi ya, Pak? Saya kurang tahu sih, Pak. Kalau TC-nya naik ya, Kian ya? Iya, Pak. Iya, betul. Ya, oke, Kian betul. Jadi kalau TC-nya naik, betanya naik. Itu untuk siklus refrigerasi. Alifa Tiffany, hadir nggak Alifa Tiffany? Iya, hadir, Pak. Ya, Alifa. Kalau siklus refrigerasi, TC-nya tinggi, itu bagus nggak? Atau bagaimana? Atau ada batasnya untuk TC-nya? Alifa. Kalau menurut saya bagus, Pak. Bagus. Coba kalau siklus refrigerasi, contohnya kulkas di rumah Anda itu ya. TC-nya itu ada di mana, Alifa? Di kulkas itu, apakah di dalam kabin, di dalam itu, atau di luar TC-nya itu? Oh iya, di dalam, Pak. Di dalam. Kalau di dalam temperaturnya naik, bagus kan? Enggak. Enggak. Jadi enggak berhasil ya untuk menunaikan tugasnya. Dia kan tugasnya mendinginkan. Jadi kalau TC-nya naik ya, suatu saat nggak bagus. Jadi misal Anda set tadinya di 0 derajat misalkan. Anda lihat persamaan ini. Tadi dari kuliah, kalau TC-nya naik, performance-nya naik. Anda naikkan ke 5 derajat. Mungkin masih oke, mungkin 5 derajat. Ya. Anda naikkan lagi ke 10 derajat. Itu ada settingnya tuh untuk temperatur itu. 10 derajat, ya sudah tidak oke lagi. Karena ikan itu, Anda kalau menyimpan ikan segar ya, sebelum dimasak, temperatur yang baik itu menyimpan ikan kira-kira di 5 derajat. 5-6 itu bagus. 5-6, loh kok tahu Pak Yuli? Ya kan mahasiswa ada yang riset tentang mengembangkan bahan berubah fasa yang baru untuk mendinginkan ikan. Jadi 5 derajat masih bagus. Tapi kalau naik sampai 10 udah nggak bagus. Cepat rusak ikannya. Artinya TC makin tinggi, COP-nya makin bagus, kinerjanya ada batasnya ya. Kalau sampai terlalu tinggi ya bukan kulkas lagi namanya. pH-nya itu adalah temperatur lingkungan kalau kulkas di luar. Jadi TC-nya kalau sama dengan TH, ya itu namanya kulkasnya mati gitu kan. Nggak ada listrik yang masuk ke situ. Kompresornya nggak bekerja atau refrigerannya udah kosong karena bocor gitu. Nah, Anda lihat di persamaan itu, kalau TC sama dengan TH, bahnya 0, betanya menjadi tak berhingga, besar sekali. Tapi ya itu bukan kulkas lagi ya. Itu kulkas yang tidak dicolokin ke terminal listrik. Gitu. Kompresornya nggak bekerja, jadi temperatur di dalam kulkasnya jadi sama dengan di luar kulkas. Nah, jadi dari sisi persamaan memang betul. Makin tinggi TC, kinerja makin baik. Tapi namanya kulkas itu pendinginan ya. Jadi Anda boleh naikkan tapi ada batasnya. Baik. Terima kasih Alifa atas jawabannya. Lanjut ke pompa kalor. Gamma. Maksimumnya adalah TH per TH minus TC. Nah, inilah 3 persamaan hasil dari hukum kedua termodinamika yang
menunjukkan kepada kita bagaimana kinerja maksimum suatu siklus. Dipengaruhi oleh TC dan TH-nya. Ingat, TC itu temperatur reservoir dingin, TH itu temperatur reservoir panas. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lihat slide-nya dulu ya. Apakah kita tulis atau kita latihan ya? Jangan lupa temperaturnya harus dalam temperatur mutlak. Tidak harus Kelvin ya, Rankine juga boleh. Jangan Celsius ataupun Fahrenheit. Ini ada contoh soal sederhana nih. Ya. Power cycle analysis. A system undergoes a power cycle. Nanti kita bagi-bagi tugas ya. Soalnya karena ada A, B, C. Nanti ada 3 orang mengerjakan ini. Ini sederhana Pak. Receiving 1000 kJ by heat transfer from a thermal reservoir at a temperature of 500 Kelvin. And discharging 600 kJ by heat transfer to a thermal reservoir at A 200 Kelvin, B 300 Kelvin, C 400 Kelvin. For each case, determine whether the cycle operates irreversibly, reversibly, or impossible. Jadi ada siklus daya menerima 1000 kJ, membuang 600 kJ. Anda tentu bisa menghitung W yang dihasilkan, bukan? Kemudian reservoir panasnya bertemperatur 500 Kelvin. Dinginnya ada 3. Bagaimana kalau 200? Bagaimana kalau 300? Bagaimana kalau 400? Tentukan kalau 200 itu siklusnya irreversible, reversible, atau impossible. Kalau 300, bagaimana siklusnya? Apakah irreversible, reversible, atau impossible? Demikian pula kalau 400 Kelvin pada reservoir dingin. Nah, silahkan dipikirkan sebentar. Nanti saya minta 3 mahasiswa untuk menjawabnya. Ini sederhana. Menggunakan persamaan efisiensi maksimum. Dibandingkan dengan efisiensi aktual. Silakan dikerjakan dulu.
Sudah? Ya. Saya copy dulu ya ke OneNote. Oke. Ya. Sekarang kita hitung dulu. Efisiensi aktualnya berapa? Efisiensi aktualnya berapa? Pak. Ya, betul. 0,4 atau 40% ya. Oke. Good. Sekarang kita cek untuk A, B, dan C. Yang A, Alessandro hadir. Alessandro Mahendra Putra. Hadir, Pak. Ya. Yang A, efisiensi maksimumnya berapa tuh? Alessandro. Saya dapatnya 60%, Pak, atau 0,6. 1 minus 2/5 gitu ya? Jadi 3/5 ya, Alessandro ya? Iya, Pak. Ya. 0,6. Jadi siklusnya reversible, irreversible, atau impossible? Saya masih kurang yakin, Pak. Kurang paham yang bagian itu. Tapi jawaban Anda apa kira-kira, meskipun kurang yakin? Kayaknya bisa reversible deh, Pak. Pakai I atau enggak? Efisiensinya lebih rendah ya? Efisiensi aktual lebih rendah daripada efisiensi maksimum. Artinya siklusnya Irreversible ya, Pak, berarti. Ya, betul. Terima kasih Alessandro, betul. Irreversible. Baik, yang B sekarang. Yang lainnya ikut perhatikan ya, disimak supaya mendapatkan nilai tambah dari kuliah. Kalau Anda sambil yang lain ya nilai tambahnya kecil. Coba Lukman Ali hadir, Lukman Ali. Ya, Pak. Nah, efisiensi maksimumnya berapa Lukman Ali untuk yang B? Satu minus sebentar, Pak. Satu dikurangi 0,4 ya, Pak? 0,4. Sehingga efisiensi aktual dan maksimumnya bagaimana nilainya? Sama dengan? Sama. Maka siklusnya apa nih? Reversible. Reversible. Betul. Terima kasih
Lukman Ali. Good. Yang C sekarang. Tadi Faza Diara hadirkah? Iya, hadir, Pak. Ya, Faza Diara yang C. Efisiensi maksimumnya berapa Faza Diara? 0,2 ya, Pak. 0,2 ya. Iya. Sehingga efisiensi aktualnya dibandingkan maksimum bagaimana? Lebih besar. Lebih besar. Sehingga apa nih? Itu yang impossible kan, Pak? Ya, betul. Makasih Faza Diara. Impossible. Tidak mungkin. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau enggak kita lanjutkan slide-nya. Ini jawabannya tadi. Yang Faza Diara impossible, Lukman Ali reversible, Alessandro irreversible. Ya, betul ya. Oke. Kita coba latihan lagi ya. Bentar, saya carikan soal dulu ya. Latihan membuat Anda semakin paham. Dengan catatan Anda mengikuti kuliahnya ya. Kalau Anda mengerjakan yang lain ya. Ini ada soal refrigerasi. Tadi kan power cycle ya, sekarang kita coba refrigerasi. Ya, ini soalnya. At steady state, a refrigerator whose coefficient of performance is 3 remove energy by heat transfer from a freezer compartment at 0 degree at the rate of 6,000 kilojoule per hour and discharge energy by heat transfer to the surroundings which are 20 degrees Celsius. Determine the power input to the refrigerator and compare with the power input required by a reversible refrigeration cycle operating between reservoirs at these two temperatures. Jadi yang pertama Anda diminta menghitung daya masuk aktual bandingkan dengan daya masuk untuk siklus yang reversible. Dayanya. B. If electricity costs 8 cents per kilowatt hour, determine the actual and minimum theoretical operating cost dollar per day. Jadi bandingkan
operating cost untuk dua jenis siklus refrigerasi yang tadi. Yang satu yang aktual, lainnya yang reversible. Bagaimana perbandingan biayanya? Tentu untuk penggunaan pada waktu yang sama. Nah, silahkan dipikirkan dulu. Nanti kita bahas lagi bersama-sama. Latihan ini dimaksudkan agar Anda lebih paham tentang materi. Ya. Jadi saya harapkan Anda semuanya mengikuti. Silahkan dipikirkan dulu. Baik, kita kerjakan sama-sama ya. Anda di rumah mengikuti supaya dapat nilai tambah dari kuliah ini ya. COP 3. Lalu yang besarnya 6.000 kilojoule per hour itu apa tuh? Fawas sama Jida hadir? Fawas? Hadir, Pak. Ya. Fawas itu 6.000 itu apa tuh? Simbolnya apa? W dot, Pak. 6.000? Iya. Heat transfer. Oh, Q dot.
Di siklus refrigerasi kan ada dua jenis Q itu. Ada QC, QH, atau Q-in, Q-out. 6000 itu yang mana? Awas. QC berarti Pak, yang dari kok. Ya, betul. Ini QC ya, atau Q-in, atau QC. Kalau untuk refrigerasi, in-nya kan dari reservoir dingin ya. Betul, itu QC. Atau Q-in ya, yang diambil dari reservoir dingin ke sistem. Bukan QH ya, bukan Q-out juga itu. QC atau Q-in. Ya. Oke. Terima kasih Fawas. Jadi W kompresornya berapa W-nya? Gulam Ahmad hadir, Gulam Ahmad. Hadir, Pak. Ya, Gulam. W-nya berapa jadinya? W-nya berarti itu, Pak. QC per koefisien. Nah, berapa jadinya? 2000, Pak. Ya, betul. Terima kasih, Gulam. Ya, 2000 W-nya. Oke. Kemudian itu kan ada temperatur tuh. 0 dan 20 ya. Jadi efisiensi maksimumnya berapa? Coba tadi Gulam sudah ya. Muhammad Rehan Hasan hadir. Muhammad Rehan Hasan. Ini ada izin nih, Rehan Hasan. Muhammad Rehan Hasan, apakah Anda monitor? Oh, mic-nya tidak berfungsi. Oke. Farah Sabiquila. Hadir? Farah? Hadir, Pak. Ya, Farah. Efisiensi maksimumnya berapa, Farah? Satu minus? Oh, yang 1 min T itu, Pak ya? Ah. Betul. 1 min C-nya itu, C-nya yang di 0, Pak. Iya, Pak. 0 kan Celcius. Kalau rasio harus pakai temperatur apa? Oh, iya. Kelvin, Pak ya? Ya. Jadi, berapa hasilnya? Min 20, Pak. Min 20 per Harus Kelvin temperaturnya, Farah. Oh, benar, Pak. 273, Pak ya? Dikurangi 293. Min 20 Kelvin, Pak. Berapa? Minus 20 Kelvin. Minus. Oh, maaf, itu bukannya efisiensi pompa power cycle ya, Pak? Ya. Bagus, jadi pada nggak tidur ya. Oh, oke, Pak. Jadi gimana dong? Lama-lama, Kak, maaf, Pak. Yang betul yang bagaimana? Jadi Farahnya. Halo, Pak. Maaf. Ya, gimana Farah? Yang betul gimana? Hah? Itu, Pak, jadinya yang 0 ETC per TH min TC, Pak ya? Ya, terus angkanya gimana?
3 Putus-putus. per 20, Pak. Coba diulangi tadi putus-putus. Itu putus ya. Apa 3 per 20? Halo, maksud ya? Ya, mana? 203 per 20 ya tadi ya? Ini? Ya, kayaknya ada gangguan sinyal ya. Iya, Pak, benar, Pak. 3 per 20. 13,65 ya? Ya, oke. Baik, terima kasih Farah. Kemudian Anda diminta menghitung daya yang reversible. W untuk siklus yang reversible. Coba Laksamana Kinasih hadir? Hadir, Pak. Ya. Anda sudah hitung belum kerja reversibelnya Laksamana? Maaf Pak, dari tadi saya mau nyimak juga susah soalnya di tempat saya lagi hujan deras gitu, jadi internetnya putus-putus. Nah, sekarang bisa terdengar suara saya? Tadi pas bahas yang awal-awal saya nggak bisa dengar soalnya tadi saya ke disconnect itu. Oh. Ya, ini nggak terkait dengan awal sih. Anda punya COP, Anda punya W, Anda punya COP, lalu Anda punya QC. W-nya bagaimana untuk siklus refrigerasi? Anda punya QC, Anda punya COP 13,6 itu. 13,65. QC-nya 6.000. W-nya berapa? Laksamana. 440 ya, Pak. Coba ya, jadi 6.000 per 13 ya? Ya. Oke. 439,5. Betulkah Laksmana? Iya, Pak. Ya, oke. Good. Jadi W aktualnya 2000. W reversibelnya 439,56. Ya, kira-kira kurang dari 25%-nya ya. W reversibelnya jauh lebih kecil. Oke. Lanjut ke biaya listrik. Berapa cost-nya? Cost yang aktual bandingkan cost yang reversible. Ya, tinggal kita menghitung untuk kondisi aktual dan reversible pada daya, bukan? Anda punya W-nya 2000 kJ per hour. Artinya kalau dalam satu hari, ya, misal di sini tulis untuk satu hari, maka ini adalah yang Anda kalikan saja 2000 kali 24 jam.
Ini kilojoule. Yang ini juga sama. Kali 24 jam. Kilojoule. Oke. Kalau untuk satu hari, ya. Kalau mau Anda jadikan satuannya kWh, bisa juga sih, ya. Kalau mau dibandingkan di bawah. Namun Anda perlu ubah dulu kilojoule per hournya jadikan kilojoule, jadikan kilowatt, ya. Bisa geser. Sama saja Anda memilih cara yang mana, boleh. Jadi misal, ini jadikan dalam kilowatt ya. Sama dengan, tadi kan kita perlu W-nya ya. Dengan 2000 bagi 3600 kilowatt. Reversible bagi 3600 kilowatt. Nah, untuk satu hari W aktualnya ini dikalikan 24, Anda dapat kWh, lalu Anda punya biaya 8 sen per kWh, 8. Jadi Anda dapat 106 sen per day, sen dolar ya per day. Yang reversible kali 24 kali 8 sen per day. Gitu. Cukup jauh ya antara 106 dengan 23 sen per day. $1 sekarang taruhlah 15.000. Berarti $100 per day. $1 berapa sen? $1. Nggak biasa menggunakan mata uang Amerika ya. 100 kalau nggak salah, Pak. Ya? Ya. Berarti kalau tadi jawabannya adalah 100 sen, ya ini tinggal dibagi dengan 100 ya. 100 sen per dolar gitu kan. Jadi ini bagi 100. US dollar per day. Itu. Yang ini juga sama. 0,23 US dollar per day. Itulah perbedaan antara siklus aktual dan siklus reversible. Kalau kita tarik sampai ke aspek ekonominya, biaya listrik, ya, jauh antara siklus yang aktual, yang irreversible tentu saja, dibandingkan siklus yang reversible. Baik, saya mau mengisi presensi list. Bagi yang ada mau bertanya silahkan. Saya bisa membuka SEX.
Baik, saya akan panggil untuk list daftar hadir ya. Muhammad Raihan Hasan hadir. Tadi yang nampaknya ada masalah mikrofon tadi ya. Fahriza Afif Ma'ani hadir. Hadir, Pak. Ya, oke. Muhammad Aksel Dia hadir. Muhammad Aksel Dia hadir. Nggak hadir ya. Tanpa keterangan. Muhammad Arzan Marzuki hadir. Hadir, Pak. Ya. Ilham Aufa Mursyida Hadir, Pak. JK Rinaldo Sitompul. Oh iya. Hadir, Pak. Matthew Justin Lesmana. Hadir, Pak. Alifa Tiffany Ardana. Hadir, Pak. Ignatius Jovan Mulyono. Hadir, Pak. Afriani Nurwanah. Hadir, Pak. Maaf tadi saya bisa di kamar kecil, Pak. Oke. Afgan Rosa Megantara. Hadir, Pak. Faza Diara. Hadir, Pak. Ya, tadi menjawab ya. Bonifasius Krishna Nugroho. Hadir, Pak. Fiona Fidelia da Costa. Hadir, Pak. William Rasendria. Hadir, Pak. Tito Ataul Momin Wicaksono. Hadir, Pak. Wirasana Andi Putra. Wirasana Andi Putra. Nggak ada ya. Tanpa keterangan. Nabil Ilhamzah Nur Salam. Nabil, mana Nabil? Nggak hadir. Tanpa keterangan. Pande Nyoman. Hadir, Pak. Tanpa ini Pak kayaknya mikrofonnya. Oh, ada. Si Nabil ada. Oke. Pande Nyoman. Pande Nyoman. Pande Nyoman nggak ada. Tanpa keterangan ya. Nasya Aliyah Safitri. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Taufik Yasiri. Hadir, Pak. Rizky Firmansyah. Hadir, Pak. Ardian Aditya. Hadir, Pak. Ya. Nizam Mahdi Purbowiseso. Hadir, Pak. Mahdavi Ali Reza. Hadir, Pak. Nicholas M.A. Miske. Hadir, Pak. Kevin Benloda. Hadir, Pak. Padil Aldito. Hadir, Pak. Alexander Gilbert. Hadir, Pak. Muhammad Rafiuddin Rashid. Hadir, Pak. Rizal Akbar Maulana Al-Hakim. Hadir, Pak.